sebenarnya ya aku Gimana? agak nggak betah sih, cuman tak tahan 2 bulan di sini gitu loh. Kan potongan 4 bulan ya. Nah 2 bulan itu aku mau dibayar sekaligus ke agent gitu loh, Cek. Jadi lunas langsung. Terus aku notice. Itu Berarti masih bisa proses lagi nggak ya? berarti sampean ini dapat majikan dari PT. Dulu pulang Indonesia gitu toh? Iya, aku nggak nyari majikan di Hong Kong. Jadi aku tuh pulang dulu baru cari majikan. Sampean pertama kali ke Hong Kong tahun piro? Aku lama dari tahun 2015. 2015 apa 16? 15 kayak ya. Oke, terus continue terus di Hong Kong kerja. 2015 itu jaga nenek tapi difiniskan 6 bulan meninggal. Yang dijaga difiniskan. Nah terus pindah ke Satin 4 tahun. Terus 4 tahun finish. Terus pindah ke mana itu ya? Tinhau dulu apa Horizon ya? berapa lama tuh? Tinhau, pindah ke Tinhau. Aku yang nggak mau 4 bulan kayaknya. Terus Jaga janda. Nah terus pindah, waktu itu kan belum peraturan pulang ke Indo ya, masih bisa stay di Hong Kong gitu. Iya, karena COVID itu nunggu Nah visa terus di Indo. aku nggak mau majikan ini yang Tinhau, pindah ke South Horizon. South Horizon sama juga jangka waktunya pendek, neneknya meninggal di finish no. Cuman 5 apa 4 pokoknya maju mundur 4 atau 5 bulan gitu loh, Cek. Yang di South Horizon. Neneknya meninggal karena cancer kan. Yang dijaga. Tadinya majikannya tuh udah nggak butuh gitu, karena kan nggak ada yang dijaga, mereka semua kerja. Neneknya udah meninggal. Gitu. Terus akhirnya aku pindah ke Causeway Bay 2 tahun finish. 2 tahun finish. Terus habis itu terakhir finish di Causeway Bay tahun piro? Terus apa sih? Pulang Indonesia tahun berapa? Aku pulang ke Indonesia cuma sekali doang, tahun 2017. Waktu masih di Satin kerja. Bukan, dari Causeway Bay itu loh. Sampai pulang Indonesia tahun berapa? Pokoknya pas COVID itu aku nggak pulang ya. Baru pulang itu bulan Oktober kemarin. Oktober 2023, finish kontrak dari Causeway Bay. Pulang ke Indonesia di tahun 2023 di bulan Oktober, gitu. Sebentar ngecek. Nah, aku kan finish di Causeway Bay itu bulan 2. Aku langsung renew cari majikan. Kerja 6 bulan, 1 bulannya part-time berarti 5 bulan. Sama majikan yang ini aku juga yang notice. Hausanfu jaga neneknya setiap kali belanja dia selalu ikut dorongnya ke atas itu loh, Cek. Jauh banget, ngos-ngosan aku. Terus pulang itu bulan Oktober aku pulang. Berarti sampai Oktober pulang itu statusnya finish apa terminate? Statusnya aku kayaknya notice Notice. Terus pulang Indonesia? Kayaknya notice soalnya kan aku yang nggak mau mah. Oke. Terus cuman gini loh, Cak, waktu itu kan aku kan udah nulis surat itunya kan aku pengen keluar tanggal 15. Terus majikan minta waktu contoh 3 bulan atau 2 bulan setengah. Nah belum waktunya tanggal 15, malah lebih awal aku dikeluarin gitu tanggal 27. Udah. Terus pulang ke Indo. Berarti ini baru kesini lagi. Berarti sampai pulang ke Indonesia itu dengan status notice kan kemarin itu di bulan Oktober. Halo? Halo, Cek. Dengar nggak? Gimana, Cek? Sampai dengar nggak aku ngomong? Maaf, nggak dengar.
Sampai di mana? Di jalan ta? Iya, tadi di dalam ramai banget. Bisa sekali lagi nggak aja ngomong? Sampean berarti di bulan Oktober pulang Indonesia itu statusnya waktu itu sampai notis pulang Indonesia. Terus habis itu Iya, sampean iya. proses lagi dengan majikan yang sekarang itu sampean masuk PT gitu. Iya, nunggu di rumah. Numpang proses di PT. Terus potong gaji berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Per bulannya piro? 2.569 kayaknya. Kali 4. Halo? Aku manut ya. Hal. Cek. Hei, dengar nggak Mbak aku ngomong ini? Harus balenin 10 kali. Iya. Oke. Nah, terus habis itu sekarang sampean kerja sudah berapa lama? Oh, baru masuk makanya kan tadi aku ngomong, aku 2 bulan mau notis. Oke, berarti baru kerja 2 bulan. Belum. Masih baru banget 1 mingguan. Walah, baru 1 minggu. Nah, terus apa yang sampean resahkan? Apa yang sampean galaukan? Apa sih? Yang sampean galaukan ini apa? Baru kerja masuk ini apa yang sampean bingungkan apa? Memang kan gini saya. Kan waktu interview kan memang majikan itu apa agent ngomong. Ini neneknya cerewet loh, tanya gitu. Iya gitu. Yang penting kamu kalau dia ngomong apa-apa ho aja gitu loh. Ya aku pikir ya ini udah nenek-nenek banget kan ya. Sudah nyampe sini ternyata kan neneknya masih yang lumayan masih inilah sehat, masih muda. Terus aduh cerewetnya pun apa-apa salah, jadi kayak apa gitu loh sih. Tak inilah maksudnya nggak nyaman, jadi kayak emang sih masih adaptasi ya, tapi kan yang ngerti yang tahu kan kondisinya kan aku, bener nggak Cek? Lah ini neneknya sendiri gitu tinggalnya. Sama kakeknya kayaknya kayak gitu sama kayak neneknya. Jadi serumah itu kakek sama neneknya sama aja. Kakek judes, nenek judes kan. Berarti sampean dapat majikan ini dapat dari agent apa sampean sendiri yang dapat? Apa Cek? Sampean dapat majikan ini loh dari agent apa sampean sendiri yang dapat? Dari agent, tapi agensi yang nawarin. Oh, ngasih tahu. Tapi sampean iyakan, tetap sampean iyakan. Iya, akunya ngiyain gitu loh, Cek. Oh, gitu. Terus waktu sampean proses di PT itu sampean PAP enggak? Enggak, aku mah nunggu di rumah terus suruh kirim dokumen ke PT, terus 5 minggu langsung turun visa nih, cepet banget ah. Terus berarti sampean nunggu di visa, nggak nunggu di PT. Oke. Berarti sampean nggak PAP gitu, nggak OJK? Kalau jangan apa Cek? Berarti sampean nggak usah PAP? Nggak usah. Oke. Dari Ya. Surabaya terbang. Dari Surabaya langsung, nggak ke PT, nggak usah ke PT? Enggak. Oke. Kalau sampean mau pindah proses itu kemungkinan ganti majikan itu kemungkinan masih bisa. Tapi masalah visa turun atau tidak itu tergantung imigrasi kayak gitu loh, Mbak. Potongannya berapa bulan nggak Cek? Mau isi? Potongannya berapa bulan? Hidup sampean habis kepotongan aja. Sekarang kalau masalah potongan itu nggak tentu ya, setiap agent itu kan beda-beda kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau mau nggak mau nunggu visa ya nanti pastinya bisa pulang Indonesia atau ke Makau kalau memang alternatifnya di Makau bisa untuk nunggu visa gitu. Suaranya putus-putus. Ya berarti HP-nya sampean lah Mbak. Saya mau isi suara tadi putus-putus. Potongannya berapa sama Mbak Yuli? Mbak, halo. Iki aku yang ngomong Mbak. Sekarang aku bojone. Bojoku terlalu kalem ah. Ngomong sama sampean itu harus tegas ah. Sampean juga nelpon juga di ruangan yang ruwet ah. Sampean sakjane butuh informasi apa enggak gitu loh.
Kalau sampean butuh informasi, kalau sampean butuh cari tempat yang longgar baru telepon, Mbak. Iya ya udah tadi yang telepon kan Pak Yuli. Ya udah nanti ditelepon balik ya Pak. Lu enggak, sampean sekarang cari tempat yang longgar. Masih di jalan soalnya Pak ini. Nanti kalau gitu nanti nunggu ini ya. Nunggu nyampe tempat gitu loh. Sampean dari tadi ngomong kita ngulang 10 kali, 20 kali, 3 kali. Sampean kan tinggal bilang, "Mbak, aku nanti kalau udah nyampe, udah tenang, tak telepon lagi," gitu loh. Daripada kita jelasin sampean nggak meng, bisa diulang lagi nggak 10 kali, bisa diulang lagi 30 kali. Alah. Ya udah kalau kayak gitu nanti aja ya. Ini masih di jalan soalnya Mas. Ya. Ya terserah sampean, kan yang sampean yang perlu, oke? Iya, oke. Soon. Bye. Buyan, jadi kan gini nih. Anak ini nih masih 2 bulan ya kan? Masih baru 2 minggu. Nah, 2 minggu? Bukan 2 bulan. Kalau kita mau proses lagi itu resiko loh. Mending dibuang ke Makau. Halo teman-teman semuanya ya. Aku gak serantan ya. Bojoku cek kalem. Jadi karena dia masih di jalan ya, kita yang keliru lah, bukan dia yang keliru. Tapi nggak apa-apa, aku ngegas aja, nggak ada masalah. Jadi ini masih 2 minggu, kemudian cabut, ya kan? Terus nanya potongan dan ABCD. Ya kalau kita mau proses kan mikir 2 kali, wong dia aja 2 minggu cek gak betah. Ini loh teman-teman semuanya. Jadi udah dicariin majikan, udah dikasih tahu, neneknya cerewet, dia bisa dapat diberangkatkan lagi, potongan juga belum kelar. Ini macam apa mbaknya ini? Terus terang lah, saya bukan belain agent, bukan belain PT. Sampean datang ke sini tuh kerja. Gitu loh ya. Nanti kalau mbaknya nonton ya, pantengin ya. Saya kalau ngomong. Jadi ini bukan persoalan proses kembali. Ini soalnya sampean masih punya tanggung jawab di potongan. Kalau toh pun sampean nggak bayar ya, terus sampean hilang, ya sudah, PT-nya yang akan rugi. Gitu loh. Karena 1 bulan aja nggak kelar, dia sudah mau cabut. PT-nya yang rugi. Nah, ini loh PT-PT yang membuat teman-teman yang benar-benar mau proses itu disadisin. Karena kayak gini. Ya, lunasi dulu utangnya. Sabarin dulu Iya. kerjanya. Ya kalau bisa finish. Jangan cuma lunasin. Biasa Hongkong mah kayak gitu. Mana ada majikan Hongkong yang baik, tiba-tiba baik. Nggak ada cerita. Kalau ataupun majikan baik, sampean sebelumnya majikannya remuk. Itu wis, iya ya, aku dengerin konten banyak itu kayak gitu. Setelah remuk, pasti ada jalan terbaik, ada mudah gitu. Tapi di saat, ya sekali lagi, tetapi di saat sebelum-sebelumnya itu akan baik, ya kan? Sebelum-sebelumnya akan baik, belakang-belakangnya pasti remuk dan dinikmati keremukannya. Gitu loh teman-teman. Kalau keremukan itu kalian tidak mau menikmati dan ini masih 2 minggu, nyesek loh guys. Kamu meroses anak terus 2 minggu cabut tuh. Iya. Berapa hari kamu murung dan ngamuk-ngamuk? 2 minggu. Bayangkan gitu loh. Artinya kan salah pilih orang memproses gitu. Jadi menye-menye 2 minggu. Ini aku pasti yakin nonton kontennya nggak full. Padahal dikasih tahu agennya, ini mbaknya cerewet loh. Nah, udah kamu yakin dibilangin. mau, mbaknya tetap gaspol. Nah, udah 2 minggu cabut, ya nggak konsekuen dong itu. Itu nggak konsisten. Kalau urusan seperti ini saya bukan membela majikan dan membela PT loh ya. Hongkong ini keras lor, ya kan. Jadi kalau kalian dalam 2 minggu, kalau kalian setahun 2 bulan itu berarti kalian sudah mampu menyesuaikan, tinggal dikit lagi. Tapi kalau baru 2 minggu, bener 2 minggu. Iya. 2 bulan bukan? Bukan. Dia mau melunasi utangan secara 2 bulan. Mau dirapel gitu loh. Gimana caranya? Ya kan dia potongannya kan 2.000 sekian. Terus? Oh gajinya 4.000. Makanya dirapel, makanya terus habis itu pengen proses ganti majikan, bisa apa enggak? Proses ganti majikan itu bisa, cuma masalah visa turun atau tidak Nah, itu kan itu yang tergantung persoalan. imigrasi kayak gitu. Gitu loh. Jadi iya yo, kita menjadi orang yang dimana harus wise ya, harus bijak.
ya ngasih tahu ya. Terlepas saya entah bijak, entah jahat, entah apa itu silahkan teman-teman berpersepsi. Saya bukannya marahin kan. Tapi karena tontonan ini ditonton sama kalian semuanya, teman-teman semuanya. Jadi eh, mental kalian itu benar-benar harus ditata gitu. Tadi kan sampai ngomong, kan yang ngerasain saya, Iya. orang lain nggak ngerasain lah. Mm-mm. Lah masa kita harus tukeran hidupnya kan ya repot ya kan hidup nggak bisa dituker. Tapi ya sudah. Tapi kembali lagi saya cuma ngobrol. Aku ngomong ke teman-teman semuanya. Kalau kalian memang memutuskan, kalian siap dengan risikonya. Mm-mm. Ya gitu aja. Kalau masih butuh duit pertahankan. Ya kuat-kuatin hatinya batinnya. Tapi kalau kalian wis menganggap bahwa mentok mentalnya daripada aku depresi dan pusing kena tekanan macam-macam dan ABCD ya sudah cabut. Tapi sekali lagi ya kehidupan yang baru, pilihan yang baru itu belum tentu lebih baik. Nah itu yang harus kalian terima konsekuensinya. Ya karena hidup yang milih sampean dhewe, sing ndonga ya sampean dhewe, karo Gusti Allah diiyani, kok awake dhewe sik bleset. Mm-mm. Sekali lagi, memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong itu pilihannya teman-teman. Ya kan? Tetapi ketika kalian ngebreak dan hanya masalahnya yimcim, cerewet, husanfu, bingung, kena mental, itu bukan Gusti Allah loh yang gawe. Bukan Gusti Allah yang gawe. Gusti Allah wis mengiyakan. Ya, makanya percaya bahwa di saat kita menanamkan hal yang baik sering kita tanamkan, maka kita akan memetik juga buah yang manis gitu. Tapi ketika hal tidak baik banyak, makanya berevaluasi ya teman-teman, ngerayangi awake dhewe. Aku koyo ustaz ae nek ngomong kayak gini. Enggak, karena beberapa hari ini berturut-turut loh ya. Mohon dimaafkan sekali lagi, 1 minggu ya. Saya pulang ke Indonesia, ada panggilan, ya kan. Saya panggilan. Lah pulang dari Indonesia balik ke Hong Kong, dikasih gratisan hotel pula. Dikasih loh guys, gratisan guys. Bayangkan, saya lo nggak pernah berharap, tapi Gusti Allah ngekei rezeki. Berapa malam guys? 2 malam. 3 malam. Oh iya 3 malam. 3 malam dikasih gratisan hotel seharga 3.500 guys. Buka Gusti Allah ini luar biasa. Makanya aku semakin kenceng bikin kontennya harusnya. Nggak boleh loyo-loyo. Aku harus semakin banyak dengerin kalian bersedih. Mendengarkan kalian mumet. Ya, kemumetan kalian harus banyak saya dengerin. Harus saya petakan. Terus harus kayak gimana memberikan solusinya buat kalian. Terlepas solusi itu bisa kalian terapkan ataupun tidak, kalian sendiri yang menentukan. Tapi saya paling tidak bisa memberikan gambaran kepada kalian di mana bahwa oh ya, ketika aku milih ini konsekuensinya. Aku milih itu begitu konsekuensinya. Kalau aku diem saja ya sudah gak kemana-mana dan gak ngapa-ngapain. Silakan kamu, bojoku, ngomong apa? Oke, bagi teman-teman yang kepengen proses itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kita harus benar-benar tatak. Pokoknya siap mental. Apa yang sudah dikasih ke kita, kontrak itu 24 bulan 2 tahun ya, kayak gitu. Mungkin caranya kalau bisa kita itu harus bisa selalu menanamkan dalam diri kita, bismillah Gusti, moga-moga aku kuat ngelakoni apa yang sudah saya pilih ini 2 tahun kayak gitu. Pokoknya harus selalu ditanamkan hal-hal yang seperti itu. Memang kita kerja di Hong Kong itu ya enak suka duka nih. Kadang dapat majikan job yang penak, kerja cuma kadang jogo kuro-kuro aja udah digaji 9 juta kayak gitu kan. Pas kebetulan majikan sudah nggak butuh, atau majikan pindah negara, kita dapat lagi job yang baru, ternyata majikannya super remuk, bikin kita makan hati, badannya remuk kayak gitu. Ya udah, kita siap menanggung semuanya itu dengan konsekuensinya adalah 24 bulan, kontrak 2 tahun. Kalau kita memang merasa badan kita capek, ya sudah, kita harus banyak-banyak minum vitamin supaya apa? Kekebalan tubuh kita itu enggak gampang ringkih kayak gitu loh. Semua ada solusi. Yang penting jangan selalu ngalem kayak gitu ya.
jangan menye-menye kayak gitu. Karena apa? Agent itu sudah membantu. Oke, agent butuh duit, cari duit bisnis. Tapi di sisi lain kita tanpa agent itu kita juga nggak bisa proses untuk kerja Indonesia di nggak Hong ada Kong. sistem kayak gitu. Hmm? Indonesia nggak bisa sistem Nggak ada sistem. kalau nggak pakai agent. Ya. Nah, itu Indonesia. Iya, Beda makanya sama Filipina. di sini kita mau nggak mau membutuhkan agent juga. Jadi bukan ya memang memang intinya Negara kita. agent itu kan memang bisnis kayak gitu ya. Tapi di sisi lain kita kan juga saling menguntungkan. Kita sudah diberikan job, kita sudah dibantu proses, bisa sampai turun. Tinggal perjuangan kita 24 bulan untuk mencari rezeki di Hong Kong kayak gitu. Jadi mau nggak mau bismillah aja. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang selalu niat ingsun nyambut gawe, mudah-mudahan diberi kekuatan, ketabahan, wis pokoknya sampai kita itu benar-benar mendapatkan apa yang kita impikan kayak gitu. Pokoknya kita harus memperkuat tujuan hidup kita tuh pengennya apa kayak gitu, supaya kita bisa mewujudkan walaupun perih, tapi kalau ada hasil impian kita terwujud pastinya kan kita senang kayak gitu loh ya. Oke, semangat selalu ya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan untuk mbaknya majikannya dilembutkan, mbaknya juga diberi kekuatan, makin sabar, makin cocok, mudah-mudahan betah kerasan kayak gitu ya. Sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye.